Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi Pertamina terus menjadi sorotan publik. Besarnya kerugian negara akibat tindakan ini hampir mencapai 968,5 triliun, menjadikannya salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri migas di Indonesia. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik pengoplosan atau blending dalam produksi Petramak. Temuan ini diperoleh dari alat bukti yang dikumpulkan tim penyidik. Dua tersangka utama dalam kasus ini adalah MK, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, serta EC, VP Trading Operation Pertamina Patraniaga. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menanggapi pernyataan PT Pertamina yang sebelumnya menegaskan tidak ada pengoplosan BBM Pertamax. Perusahaan plat merah itu mengklaim kualitas Petramax tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu RON 92. Namun hasil penyelidikan Kejagung membuktikan sebaliknya. Penyidik menemukan bahwa RON 90 atau setara Pertalite atau bahkan di bawahnya, yaitu RON 88 yang dicampur dengan RON 92. Jadi ada praktek blending yang tidak sesuai dengan standar, jelas Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 26 Februari. Selain itu, dua tersangka juga diduga mengetahui dan menyetujui praktek markup atau penggelembungan harga kontrak pengiriman yang dilakukan oleh tersangka JF. Akibatnya, Pertamina harus mengeluarkan fee tambahan sebesar 13% hingga 15%, yang menurut Qohar merupakan tindakan melawan hukum. Uang tersebut kemudian mengalir ke tersangka lain, yaitu MKAR dan DW. Lebih lanjut, Kejagung mengungkap pengoplosan minyak mentah RON 92 ini dilakukan di terminal milik tersangka MKAR, terminal PT Orbit Terminal Merak, yang dimiliki bersama oleh Kerry dan tersangka GRJ, yang menjadi lokasi utama praktek ilegal ini. Sementara itu, berdasarkan laporan Kejagung, kerugian sementara dibagi dalam 5 komponen, diantaranya ke-1, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar 35 triliun rupiah. Yang kedua, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT atau broker senilai 2,7 triliun rupiah. Yang ketiga, kerugian impor BBM melalui DMUT atau broker sekitar 9 triliun rupiah. Yang keempat, kerugian pemberian kompensasi di tahun 2023 sekitar 126 triliun rupiah. Dan kelima, kerugian pemberian subsidi di tahun 2023 sekitar 21 triliun rupiah. Tak berhenti di situ, Kejagung juga menyoroti kemungkinan adanya kerugian tambahan akibat memanipulasi kualitas BBM yang didistribusikan. Kasus korupsi Pertamina awalnya terungkap karena banyaknya keluhan warga terkait kualitas BBM Pertamina yang buruk. Masyarakat geram dengan buruknya kualitas BBM ini membuat kendaraan mengalami banyak kerusakan. Mendapati banyaknya keluhan masyarakat, akhirnya Kejagung melakukan kajian mendalam, seperti beberapa peristiwa di Papua dan Palembang terkait dugaan kandungan minyak yang jelek. Akibat adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, harga BBM harus naik dan pemerintah pun harus mengeluarkan uang lebih untuk subsidi BBM. Sampai pada akhirnya ada linier atau keterkaitan antara hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait. Misalnya, kenapa harga BBM harus naik dan ternyata ada beban negara yang seharusnya tidak perlu. Kejagung kini telah menetapkan 9 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Edward Corner, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Sementara 7 tersangka sebelumnya, yaitu Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock dan Produk Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Yang ketiga, Yogi Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang keempat, Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, Muhammad Kerry Adrianto Rija, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa.
Yang keenam, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Yang ketujuh, Gading Ramlan Jude, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam RI, Mahfud MD memberikan apresiasi terhadap langkah Kejagung dalam mengusut kasus korupsi di tubuh Pertamina ini. Ia menilai bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik dalam menangani kasus tersebut. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak dapat izin dari Presiden. Maka, ia mengapresiasi Presiden Prabowo membiarkan Kejaksaan Agung bekerja, ujar Mahfud saat menghadiri seminar hukum yang diadakan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta di Solo, Jawa Tengah pada Kamis, 27 Februari 2025. Menurut Mahfud, terlepas dari berbagai motif yang mungkin ada di balik pengungkapan kasus tersebut, yang paling penting adalah hukum dapat ditegakkan dengan baik. Mahfud juga menilai selama ini Kejagung selalu mendapatkan penilaian terbaik, terutama jika diberikan kesempatan untuk bekerja secara optimal. Sekarang ini, Kejagung sudah bisa masuk menangkap dirjen di Kementerian Keuangan termasuk masuk ke ISDM. Ia berharap agar KPK dan kepolisian pun dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi tanpa adanya persaingan antar lembaga. Dalam kasus Pertamina ini, Kejagung mengungkap kerugian negara sebesar 193,7 triliun per tahun, dan itu terjadi selama 5 tahun, dari tahun 2018 hingga 2023, sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Salah satu pegiat media sosial, John Sitorus, justru menyoroti terkait 2 anggota keluarga Jokowi yang berada di Pertamina. Diketahui sanak keluarga Jokowi yang mendapat jabatan mentereng di PT Pertamina adalah Bagaskara Ikhlasullah Arif selaku manajer non-government relation di PT Pertamina Persero. Kemudian ada Joko Priambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina Persero. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya buka suara soal mega korupsi di perusahaan BUMN itu. Ia mengaku tak terkejut saat Kejaksaan Agung menangkap Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patra Niaga. Menurut Ahok, dalam tayangan di YouTube Narasi pada Sabtu 1 Maret 2025, ia pernah mengancam akan memecat Rifa Siahaan. Rifa menjadi salah satu dirut yang membuat Ahok tersulut emosinya. Sayangnya, jabatan komisaris utama tak bisa membuat Ahok memecat seorang dirut. Ahok mengaku bekerja selalu rapi sehingga memiliki bukti-bukti setiap rapat melontarkan emosinya. Ia siap membawa rekaman itu ke persidangan jika ia dipanggil Kejagung. Tapi Ahok menerangkan, ia tak bisa membongkar isi rapat Pertamina yang ia punya karena termasuk rahasia perusahaan. Ia menunggu bisa sampai ke persidangan agar semua rekaman yang ia miliki bisa diputar.